Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri IGC 2021 serta saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Yang pertama, yang paling utama dan harus diutamakan, marilah mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan rahmatnya, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Sholawat bertangkaikan salam, salam rindu, salam kasih, dan salam cinta. Marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Saudara-saudariku, hidup di Indonesia, negeri yang beragam suku dan keberagaman merupakan sebuah fitrah. Pertanyaannya, apakah keberagaman ini mampu membawa kita menuju perdamaian atau justru membawa kita ke dalam perselisihan? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha melihat lagi Maha teliti. Dari ayat tersebut jelas bahwasannya sesungguhnya keberagaman itu mampu membawa kita menuju perdamaian. Ketika Islam disematkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, seharusnya pemeluk agama Islam pun mencerminkan yang rahmatan lil alamin. Salah satunya mencintai perdamaian. Namun akhir-akhir ini ketika teknologi semakin berkembang, semakin mudahnya kita mengakses ilmu pengetahuan, utamanya ilmu agama, justru malah disalahgunakan. Baru melihat dakwah di YouTube sudah berani menyalahkan orang lain. Baru melihat postingan di Instagram sudah berani mengkafirkan orang lain. Baru melihat isi pesan WhatsApp langsung disebarkan ke semua kontak tanpa membaca isi pesannya. Sikap-sikap seperti ini jauh dari misi Islam. Sikap-sikap seperti inilah yang menimbulkan perselisihan di antara umat manusia. Jangankan yang berbeda agama, yang sesama pemeluk agama pun masih banyak perdebatan. Na'udzubillahi min zalik. Padahal keberagaman dalam berdakwah bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, bukan hanya terjadi di Indonesia, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman pasca Khulafaur Rasyidin juga banyak keberagaman dalam berdakwah. Namun mereka mampu menyatukan bangsa-bangsa dan memiliki strategi dakwah. Setidaknya ada 4 strategi dakwah yang ditawarkan dalam Islam. Yang pertama, perintah-perintah Islam. Islam menyerukan kepada pemeluknya untuk mengemban dakwah, untuk mensyiarkan Islam, untuk menyampaikan hidayah, serta menyampaikan hukum-hukum Islam secara menyeluruh kepada non-muslim. Yang kedua, membaurnya kaum muslimin. Islam tidak pernah membedakan antara bangsa yang ditaklukkan dan bangsa yang menaklukkan. Semua kedudukan sama di mata Islam dan hukum Islam. Mereka hanya boleh berkewajiban mengikuti hukum muamalah dalam Islam. Yang ketiga, masuknya penduduk negeri taklukan ke dalam Islam. Melihat bagaimana Islam memberikan ketenangan dan kenyamanan, maka mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Yang keempat, perubahan orang-orang yang masuk Islam. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Namun ketika seseorang memutuskan untuk masuk dalam Islam, maka mereka harus masuk secara kafah atau menyeluruh, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Islam.
Maka dari itu marilah kita mensyiarkan ayat-ayat Allah, mensyiarkan dakwah Islam yang mampu membawa persatuan dan perdamaian, bukan malah justru membawa perselisihan dan perdebatan-perdebatan yang tidak berarti. Jadilah pemuda yang kehadirannya ditunggu, jadilah pemuda yang membawa perdamaian, dan jadilah pemuda yang membawa penyejukan ke dalam bangsa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kehilafan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.